Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Suadi selaku mata kuliah Manajemen Lembaga Pendidikan Islam. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang pengawasan atau supervisi dalam lembaga pendidikan Islam. Perkenalkan, saya Lailatul Karisma sebagai moderator dan pemateri, dan teman saya. Perkenalkan, nama saya Maulidia sebagai pemateri. Perkenalkan, nama saya Yusratul Widat sebagai pemateri. Baik, materi pertama akan disampaikan oleh Mbak Lydia. Baik, terima kasih Mbak Risma. Jadi yang pertama, kami akan membahas konsep pengawasan atau supervisi dalam pendidikan. Yang pertama, tujuan. Pengawasan dalam pendidikan Islam bertujuan untuk meningkatkan kualitas seluruh komponen lembaga pendidikan, baik individu maupun secara keseluruhan, dengan tujuan menciptakan lembaga yang kompeten dan berkualitas dengan fokus pada aspek material dan spiritual, serta pendekatan manusiawi yang dijiwai nilai-nilai Islam. Kemudian yang kedua, peran pengawas. Pengawas pendidikan agama Islam memainkan peran penting dalam meningkatkan kualitas guru dan proses pembelajaran, serta memastikan kepatuhan terhadap standar pendidikan nasional. Namun, mereka juga menghadapi tantangan seperti keterbatasan waktu dan penggunaan teknologi informasi. Yang ketiga, efektivitas pengawasan. Untuk meningkatkan efektivitas pengawasan, para pengawas harus ditingkatkan serta meningkatkan kapasitas mereka untuk menggunakan teknologi. Dengan demikian, dalam pendidikan Islam, pengawasan berfungsi sebagai alat kontrol dan evaluasi untuk mencapai tujuan pendidikan yang lebih baik dan menyeluruh. Selanjutnya. Prinsip supervisi dalam pendidikan. Yang pertama, konstruktif. Supervisi harus memberikan umpan balik yang konstruktif dan spesifik untuk membantu guru meningkatkan praktik pengajaran mereka. Umpan balik harus berfokus pada penguatan positif dan memberikan saran yang jelas untuk perbaikan. Yang kedua, inovatif. Supervisi harus mendorong guru untuk berinovasi dan mencoba metode pengajaran baru. Ini dapat dilakukan dengan memberikan kesempatan bagi guru untuk berbagi ide dan pengalaman mereka. Yang ketiga, realistis. Supervisi harus mempertimbangkan kemampuan dan keterbatasan guru dalam meningkatkan praktik pengajaran mereka. Supervisor harus memahami bahwa guru memiliki kemampuan dan kebutuhan yang berbeda-beda. Yang terakhir, progresif. Supervisi harus memantau kemajuan guru dalam meningkatkan praktik pengajaran mereka dan memberikan umpan balik yang berkelanjutan. Ini dapat dilakukan dengan melakukan pengamatan dan evaluasi yang teratur. Selanjutnya, Yaitu prinsip supervisi dalam pendidikan. Yang pertama, kooperatif. Supervisi harus dilakukan secara kolaboratif antara supervisor dan guru untuk mencapai tujuan yang sama. Supervisor dan guru harus bekerja sama dalam proses evaluasi dan pengembangan. Yang kedua, ilmiah. Supervisi harus didasarkan pada teori dan penelitian yang relevan dalam bidang pendidikan. Supervisor harus memahami teori dan penelitian yang terkait dengan pengajaran dan pembelajaran. Jenis supervisi. Terdapat beberapa jenis supervisi yang dapat digunakan, seperti supervisi formatif, sumatif, kolaboratif, klinis, dan penelitian tindakan. Next, Mbak. Supervisi terhadap peningkatan kualitas pembelajaran dan peserta didik. Yang pertama,
Tahap identifikasi lingkungan supervisi. Kepala sekolah harus mengidentifikasi isu dan permasalahan yang mempengaruhi kinerja sekolah secara komprehensif. Ini melibatkan pengumpulan informasi tentang kinerja guru, prestasi siswa, pendapat masyarakat, dan lain sebagainya. Yang kedua, tahap perumusan strategi supervisi. Kepala sekolah harus menentukan teknik supervisi yang akan digunakan. Ini melibatkan pengumpulan strategi supervisi, identifikasi kelebihan dan kekurangan masing-masing, dan penilaian berdasarkan kebutuhan sekolah. Yang ketiga, tahap pemilihan strategi supervisi. Kepala sekolah harus menentukan teknik supervisi yang akan diaplikasikan kepada objek yang akan disupervisi. Ini melibatkan eliminasi strategi supervisi, penentuan strategi terpilih, dan identifikasi kebutuhan dan juga prioritas objek yang akan disupervisi. Tahap keempat, tahap penggunaan strategi supervisi. Mana kepala sekolah harus mengaplikasikan strategi supervisi terpilih dengan tujuan melakukan pengukuran dan penilaian secara komprehensif terhadap seluruh aspek kinerja organisasi yang dipimpinnya. Ini melibatkan persiapan supervisi, pengaplikasian teknik supervisi. Selanjutnya, Dampak supervisi terhadap peningkatan kualitas pembelajaran dan peserta didik. Yang pertama, peningkatkan kompetensi guru. Supervisi meningkatkan kompetensi dan motivasi guru yang berdampak positif pada hasil pembelajaran siswa. Yang kedua, pengembangan profesionalisme guru. Supervisi membantu guru mengembangkan profesionalisme mereka melalui pelatihan dan bimbingan yang menghasilkan guru yang lebih efektif dalam proses belajar mengajar. Yang ketiga, peningkatan kualitas pembelajaran. Pengawasan memastikan bahwa pembelajaran berjalan dengan baik dan sesuai dengan tujuan pendidikan. Meningkatkan kualitas pembelajaran secara keseluruhan. Yang terakhir, penguatan nilai moral dan karakter. Dalam pendidikan sesuai dengan prinsip-prinsip ajaran Islam, pengawasan juga memperkuat nilai-nilai moral dan karakter. Selanjutnya, Peran pengawas. Pengawas pendidikan agama Islam memainkan peran penting dalam meningkatkan kualitas guru dan proses pembelajaran, serta memastikan kepatuhan terhadap standar pendidikan nasional. Prinsip supervisi. Supervisi harus konstruktif, inovatif, realistis, progresif, komparatif, dan ilmiah. Yang ketiga, strategi supervisi. Strategi supervisi terdiri dari beberapa tahap, yaitu tahap identifikasi lingkungan supervisi, tahap perumusan strategi supervisi, tahap pemilihan strategi supervisi, dan tahap penggunaan strategi supervisi. Yang keempat, dampak supervisi. Supervisi berdampak positif pada peningkatan kompetensi guru, pengembangan profesionalisme guru, dan peningkatan kualitas pembelajaran. Baik, sekian presentasi dari kelompok 4. Apabila ada salah kata, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.